Sebelumnya ada Suna yang mengantar Ferit menyaksikan kencan antara Seiran dan Akin. Hal itu membuat Ferit sangat marah hingga ingin melabraknya. Reporter tiba-tiba muncul untuk mengetahui kabar mengenai pasangan ini. Ferit mengulurkan tangannya bermaksud mengajak Seiran pergi untuk berbicara. Namun yang terjadi, Seiran memilih tangan Akin untuk ia ajak pergi. Para reporter tentu penasaran sejauh mana hubungan antara Seiran dan Akin. Ferit yang merasa dipermalukan kemudian mengancam para reporter untuk menghapus rekamannya. Namun sebelum terjadi hal-hal buruk, Suna datang untuk menenangkan Ferit. Dia merasa hancur dan berkata kepada Suna ia tidak percaya Seiran seperti itu. Sementara itu di sisi lain, Seiran menangis, menyesal dengan apa yang telah ia perbuat kepada Ferit. Dia merasa bersalah jika apa yang ia lakukan hanyalah untuk menyelamatkan ayahnya. Namun bagaimanapun juga itu terlihat jahat untuk Ferit. Lagi pula selama ini ia telah berbuat banyak hal untuknya. Akin menawarkan untuk mengajaknya mencari tempat untuk berbicara. Hanya saja Seiran memilih untuk pulang. Di mansion ada wanita muda yang sedang magang kepada Halisbe. Dia sangat kagum dengan karya-karyanya yang ia anggap legend. Tiba-tiba Latif datang melaporkan berita buruk bahwa toko mereka ditembaki orang tidak dikenal. Halisbe shock, mengira ini ada hubungannya dengan Orhan dan pasti kerugiannya sangat besar. Suna menyuruh Ferit sadar jika Seiran tetaplah Seiran yang dulu yang ia kenal. Pernah kabur dengan Yusuf hingga tidak bisa dipisahkan dengan ayahnya. Kesempatan ini digunakan Suna untuk mempengaruhi Ferit agar meninggalkan Seiran. Hanya saja sampai detik ini Ferit tidak percaya dengan ucapannya. Di saat yang sama Ferit dihubungi kakeknya, diberitahu mengenai masalah penembakan. Hal itu memaksa Ferit untuk segera pulang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di rumah, Seiran disodorkan surat perceraian oleh ayahnya. Menurutnya semua telah diurus oleh pengacara, ia tidak perlu pergi ke pengadilan. Seiran melamun mengingat ajakan Ferit untuk balikan dan memulai kehidupan baru. Qasim mendesak jika ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sambil marah-marah, Seiran pun menandatangani surat tersebut. Lalu ia lanjutkan memperlihatkan rekaman wawancara reporter. Qasim bingung dan bertanya kepada Akin apa salahnya. Pemuda itu menjelaskan jika Seiran telah melalui banyak hal, dia butuh waktu. Halisbe berniat mengirim Nuket ke Amerika. Alasannya tidak lain karena penyakitnya. Untuk hal satu ini, ia memerintahkan Ifakat mengurusnya. Pelin dibawa Serter ke sebuah rumah. Dia juga telah membelikannya handphone baru yang hanya terdapat nomornya. Belakangan baru diketahui jika Pelin akan dikurung di rumah ini. Mengenai apa yang ia butuhkan, Serter akan memenuhinya. Kaya sengaja menunggu kedatangan Suna, namun ia justru kembali bersama Ferit. Pertengkaran hebat terjadi di dalam kamar. Kaya mendesak Suna untuk menjelaskan apa saja yang ia bicarakan bersama Ferit. Momen ini mengingatkan Suna ketika disiksa ayahnya di masa lalu. Karena ketakutan, kini ia bersembunyi di dalam toilet. Hal itu membuat Kaya lepas kendali hingga menghancurkan kamar mereka. Ferit mendengarkan kakeknya berbicara di dalam telepon, memerintahkan agar toko mereka tutup selama seminggu demi keamanan. Ferit dilarang protes. Kakeknya menjelaskan bagaimana situasinya. Dia pun memerintahkan Ferit menemui Nefra, menyatakan bahwa mereka telah menyerah. Latif datang membawa kabar jika mulai saat ini mereka bisa video call dengan Orhan. Halisbe begitu bersemangat melakukan panggilan, hanya saja Orhan justru mencari Ferit. Dia sudah tidak sabar dan merasa putus asa. Lagi pula semua upaya yang dilakukan selama ini sia-sia. Dalam kondisi marah, Halisbe memerintahkan Ferit untuk menjaga tokonya. Setelah itu ia memerintahkan Latif mengeluarkan seluruh kekayaannya demi Orhan. Di luar, Ferit memerintahkan Abidin untuk mengambil uang $100.000 yang akan ia gunakan untuk mencari informasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara. Setelah situasi mereda, Suna memberanikan diri keluar dari toilet. Kaya menggertak apakah dia takut untuk mengeluarkan isi kepalanya. Suna mengatakan jika ia tidak pernah takut karena merupakan putri Qasim Sanli.
Baginya, kaya hanyalah pria miskin yang tidak pantas iri kepada Ferit. Tak lama dari itu, Suna dihubungi Sairan. Ia pun berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia hanya menginformasikan jika toko Halis Korhan diserang orang tidak dikenal. Mendengar itu, Sairan kaget. Ia menganggap hal ini ada hubungannya dengan Okespe. Saat itu juga ia meminta bantuan Akin mengantarnya bertemu pamannya. Ferit menceritakan apa yang telah terjadi kepada Nefra. Namun anehnya wanita itu tidak mau mundur dan akan tetap mensponsori toko Ferit. Nefra menawarkan kerjasama. Ia tidak peduli apakah Ferit harus berkonsultasi dulu dengan kakeknya atau tidak. Selama perjalanan, Akin menginterogasi Sairan apa sebenarnya yang telah dilakukan pamannya. Akhirnya Sairan menceritakan jika pamannya tidak ingin Orhan keluar dari penjara. Ditambah lagi terjadi penembakan di toko Halis Korhan. Itulah yang akan ia tanyakan kepada pamannya. Begitu bertemu, hal itu yang langsung ia tanyakan kepada Okespe. Akan tetapi dia membantah tidak tahu menahu mengenai serangan itu. Obrolan kemudian kembali ke kesepakatan mereka, yang mana jika Sairan tidak mau menikah dengan Akin, maka Orhan besok akan ia bunuh. Namun jika dia bersedia, maka Orhan besok akan ia bebaskan. Ancaman itu benar-benar membuat Sairan frustasi. Akin yang menanyakan hasil obrolan mereka disuruh bertanya kepada pamannya sendiri. Disitulah Okespe memberitahu Akin jika ini ada hubungannya dengan kematian ibunya. Akin masih belum mengerti hingga kemudian Okespe menceritakan kronologi kejadiannya. Disitulah muncul dendam di hati Akin kepada keluarga Korhan. Pelin merasa bosan, namun Serter memberikannya kejutan. Belakangan dia memberitahu Pelin jika melihatnya sepanjang waktu melalui kamera CCTV. Serter menyuruh Pelin menghubungi ibunya dan mengatakan bahwa dia hidup bahagia bersama Serter. Pelin pun menuruti karena dia di bawah ancaman. Ece menyarankan Sairan memberitahu Ferit jika apa yang ia lakukan demi melindungi ayahnya. Namun Sairan mengaku masih bingung. Ketika malam hari, Ferit mendatangi kepala sipir dan menyuapnya dengan uang. Dia menjelaskan jika ada orang kuat yang mengendalikan penjara. Namun untuk uang ini ia akan melaporkan apa yang terjadi di sana. Ketika berjalan keluar, Ferit dihubungi Tuan Zia untuk menanyakan perkembangannya. Ferit tidak bisa berkata banyak karena dia sendiri juga belum tahu. Ketika makan malam bersama keluarga, Sairan tampak tidak bersemangat. Qasim mencoba mengubah suasana dengan berbicara kepada Ece bahwa keluarga mereka sudah biasa makan bersama. Sairan lalu teringat bahwa Feritlah yang mengubah tradisi di keluarganya. Saat itu hanya ayah dan bibinya yang makan di meja makan. Sementara itu di kamar, Suna terus memandangi foto Ferit. Bisikan dari wanita paranormal mendesaknya untuk segera mengambil langkah mengubah nasib. Kaya kemudian menghampirinya, meminta maaf karena kemarahannya. Jika masih ada harapan, ia menawarkan untuk mengawali hidup baru. Dia berjanji akan membuat hidup Suna bahagia. Kaya berkata jika selama ini dia mendukungnya, serta merasakan semua penderitaan yang ia lalui. Dia memberikan waktu kepada Suna untuk memikirkannya. Abidin baru pulang dan menuju dapur dan bertemu dengan Aisyah. Diam-diam Bibi Sevika mendengarkan percakapan mereka. Abidin berjanji akan membawa Aisyah jalan-jalan agar ia tidak bosan. Bibi Sevika bertanya kepada putrinya apakah ia memiliki hubungan dengan Abidin. Meskipun putrinya itu menyangkal, Bibi Sevika mengancam akan mengirimnya ke Antep. Beralih ke penjara, ketika tengah malam, Orhan dibawa paksa oleh para napi yang lain. Salah satu di antara mereka mengatakan jika dia akan dipertemukan dengan tuannya. Okespe berhadapan dengan Orhan dan memberitahu jika dirinya lebih kuat dibandingkan ayahnya. Dan dengan itu bahkan ia bisa membebaskannya besok. Okespe menambahkan, namun untuk hal ini Orhan harus membayarnya, yaitu dia harus mengkhianati ayahnya sendiri. Mendengar itu Orhan menyadari kenapa dia tidak bisa keluar dari penjara. Itu karena ada dendam pribadi terhadap ayahnya. Setelah obrolan ini, Orhan diminta memutuskan. Ferit sedang memikirkan Sairan.
Di sisi lain, Seiran juga sedang menunggu pesan dari Ferit. Namun pada kenyataannya ia kecewa karena Akin yang mengirimkan pesan. Suna datang ke kamar Ferit. Dia pun ditanya apakah sudah ada kabar dari Seiran. Lagi-lagi Suna menjelek-jelekkan adiknya bahwa dia telah melupakan Ferit karena ingin hidup bahagia. Ferit menegaskan jika ia tidak percaya dengan ucapannya. Untuk memastikan itu, ia akan mendatangi rumah Qasim. Siapa tahu Seiran melakukan semua ini atas tekanan dari ayahnya. Kaya memergoki Suna datang dari lantai atas. Istrinya itu beralasan jika dia menemui Asuman. Padahal orang yang ia maksud sedang berada di meja makan. Hal ini membuat Kaya semakin curiga. Ferit pun berangkat. Namun yang tiba di rumah Qasim adalah Akin. Dia pun teringat percakapannya dengan sang paman bahwa untuk membalas dendam kepada keluarga Korhan, ia harus mendengarkan kata-katanya. Yang pertama, dia harus bisa mengambil Seiran. Di situ Akin memberitahu Seiran jika ia telah mengurus dokumen, Orhan besok akan bebas. Akan tetapi ada sesuatu yang penting yang harus mereka bicarakan. Kaya mengajak Suna untuk ikut bekerja. Namun belum sempat berangkat, Seiran menghubungi. Suna bersandiwara jika Seiran sedang menangis dan butuh berbicara dengannya. Di sisi lain, Kaya menerima mobil dari Latif. Itu bukan mobil biasa karena dilapisi anti peluru untuk keamanan. Ifakat tiba di rumah Sehmus dan ditemui oleh Nuket. Dia memberitahu jika diperintah Halis B untuk mengirimnya ke Amerika. Dokumen dan yang lainnya sudah siap dan sudah komplit. Saling sindir tetap terjadi karena sebelumnya mereka berkonflik. Nuket merasa jika dia anak Halis B sementara Ifakat hanya menantu. Sehmus muncul dan diberitahukan mengenai perintah Halis B. Sehmus terlihat senang karena istrinya akan pergi ke Amerika. Hal itu bisa menjadi ajang kesempatan untuk dirinya lebih lama bertemu dengan Ifakat. Kita tahu keduanya saling menyukai. Beralih ke Ferit, dia sudah tiba di rumah Qasim. Seiran yang telah tahu mengenai kedatangannya dari Suna berdiri di atas atap. Ece mendesak Seiran untuk berkata jujur saja. Tentunya Seiran berpikir mengenai keselamatan Orhan. Qasim bertanya-tanya mengenai kedatangan Ferit, apakah dia ingin melihat luka yang dibuat oleh ayahnya. Ferit justru mengingatkan dia masih hidup berkat perjuangannya. Ferit kemudian mengadu kepada Qasim jika Seiran menggandeng tangan pria lain sementara dia masih sah sebagai istrinya. Qasim membela Seiran bahwa putrinya itu dulu hanya diam saja menyaksikan kelakuannya. Memang benar ia menjunjung tinggi etika. Jika putrinya salah, maka ia yang akan menghukumnya dengan tangannya sendiri. Namun situasi saat ini sudah jelas, tidak ada yang memaksa putrinya. Dia telah resmi berpisah dengannya dan sekarang menggandeng pria lain. Mendengar itu, Ferit emosi. Menurutnya, Seiran masih mencintainya. Saat ini dia berbohong. Qasim kemudian membuktikan dengan bertanya kepada Seiran, apakah dia melakukan semua ini atas paksaan. Ferit tetap tidak percaya dan perdebatan tidak kunjung usai. Hingga kemudian Seiran bangkit dan menegaskan jika tidak bisa memulai kehidupan lagi dengan Ferit. Dia ingin hidup bahagia dan akan menikah dengan Akin. Ferit berkata jika Seiran berbohong, dia tidak seperti yang dia kenal dulu. Di luar, Suna baru datang, mengaku jika dipanggil keluarganya. Namun melihat emosi Ferit, ia memutuskan untuk bersamanya. Sementara itu di dalam, Seiran menangis dan memeluk Ece. Jelas-jelas apa yang ia ucapkan tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Informan memberitahu Kaya jika istrinya bersama dengan Ferit. Ketika sedang mengobrol di taman untuk kesekian kalinya, Suna menjelek-jelekan Seiran di hadapan Ferit. Dulu Seiran pernah lari dengan Yusuf untuk mencari kebahagiaannya. Dan sekarang menurutnya semakin jelas setelah Seiran mengatakannya sendiri ingin pisah dari Ferit. Sampai kapanpun Ferit tidak percaya. Ia memberitahu Suna jika ia tidak akan pernah hidup bahagia tanpa Seiran. Begitu juga sebaliknya. Suna menghibur jika nanti pasti ada harapan lagi sambil memeluknya. Kaya muncul dan situasinya bisa kita bayangkan. Akan tetapi Kaya mencoba tenang untuk menginterogasi Suna.
Ia mengaku jika sangat mencintainya. Ia pun berharap untuk memulai kehidupan dari awal. Tanpa diduga, Suna justru meminta cerai. Kaya pun berkata, Ferit pernah batal menikahinya. Ia tidak mungkin akan menikahinya lagi dan itu akan sangat memalukan. Ferit memastikan Suna baik-baik saja. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari kakeknya bahwa ayahnya akan bebas. Seluruh keluarga sedang menunggu di pintu keluar penjara. Ferit senang dan akan segera pergi ke sana. Suna ikut senang dan ikut merayakan. Ia pun ingin ikut Ferit. Abidin terus berkoordinasi dengan pengacara. Ferit begitu berterima kasih kepada kakeknya. Suasana tampak begitu menegangkan karena yang keluar pertama kali adalah sang pengacara. Baru setelah pengacara itu mengatakan bahwa sebentar lagi Orhan akan keluar, mereka baru lega. Ferit mengatakan kepada Suna jika ia harus memberitahu Sairan terlebih dahulu. Sebuah kilas balik memperlihatkan Akin mengatakan syarat dibebaskannya Orhan bahwa mereka harus menikah jika tidak ingin pamannya murka. Esme paham betul jika putrinya merasa tidak bahagia. Di tempat lain, Orhan akhirnya dibebaskan dan disambut keluarganya. Namun di saat yang sama, Sairan akan bertunangan dengan Akin. Dia tampak terpaksa karena sebenarnya masih mencintai Ferit. Dalam hatinya ia rela berkorban asalkan Ferit bahagia. Padahal Orhan bebas asalkan dia mau menuruti perintah dari Okesbe. Sekarang muncul konflik baru di mana Akin mau menikah dengan Sairan. Sebagai langkah awal, balas dendam atas kematian ibunya kepada keluarga Korhan. Terlihat sekali, Sairan dan ibunya tidak bahagia dengan pertunangan ini. Mereka merasa jika pernikahan ini hanyalah pernikahan balas budi. Nah, apakah Ferit akan tahu jika Sairan berkorban untuk ayahnya? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.